Teruskan, pertahankan. Chika, tolong. Pak, hormati saya. Saya di sini hanya untuk pelatihan kebugaran. Jangan lakukan pendekatan yang tidak pantas. Kamu, jangan bicara omong kosong. Siapa yang lihat apa, lihat apa. Dia buka mulut, dan kamu percaya semua katanya. Dia melakukan ini karena saya tidak perpanjang kartu. Dia marah dan malu. Berhenti bersikap sok. Saya bayar untuk pelatihan pribadi, jadi apa salahnya kalau saya minta sedikit? Saya tidak ikut kelas ini lagi, refund saya. Saya tidak tertipu trik pemasaran Anda. Jangan marah. Saya urus. Semuanya, kembali ke urusan masing-masing. Chika, ada apa denganmu? Kamu di sini 6 bulan, sudah berapa kali ini terjadi? Kamu hampir tidak menjual kelas, dan kamu sudah menyinggung beberapa klien bayaran. Kamu mau tetap kerja atau tidak? Bapak Henderson, ibu saya masih di rumah sakit. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Lihat Maya. Dia juga pelatih pribadi. Dia sendiri bisa menangani 70% klien kelas atas toko. Cobalah lebih seperti dia. Jangan terlalu tegang, pahami industri kita, kamu harus profesional dan berdedikasi. Bapak Henderson, tidak perlu marah. Chika baru mulai, dia baru, wajar jika belum paham. Kalau tidak paham, harus belajar. Asal latihan buta akan membuatnya tersingkir dari industri. Tapi Chika, beberapa hal yang dikatakan Bapak Henderson benar. Biarkan saya bantu, oke? Sore ini, klien kelas atas akan datang untuk sesi percobaan, namanya Ardi. Dia juga teman lama saya. Dengarkan, kalau kamu gagal mengamankan klien percobaan ini, maka angkat koper. Berdasarkan pemeriksaan Anda pada dasarnya sehat. Untuk insomnia dan sakit kepala Anda, kuncinya adalah emosi dan hormon. Singkatnya, disebabkan oleh penekanan emosi dan kurangnya hubungan emosional. Elina dan saya sudah berpisah 6 bulan. Kami sedang negosiasi perceraian. Kami hidup terpisah. Kurian, Anda bekerja di bawah tekanan tinggi, dan tidak ada cara untuk melepaskan stres, pergi ke gym, cari teman. Baru sampai, sebentar lagi. Saya bilang sekarang, kalau sesi percobaan ini tidak menunjukkan hasil, Anda harus mengundurkan diri. Angkat kepala, Chika. Apakah Anda Bapak Ardi Davis? Ya, saya. Maaf merepotkan Anda. Tidak apa-apa, saya ambilkan formulir pendaftaran percobaan, silakan beristirahat. Oh, omong-omong, saya lupa memperkenalkan diri, saya Chika. Biasanya Anda banyak tekanan kerja, dan tidak ada saluran untuk emosi negatif. Sebaiknya Anda lebih sering berolahraga dan bersosialisasi. Apa yang aku pikirkan, ini hanya sesi percobaan. Berdasarkan apa yang Maya ceritakan, saya sudah menyiapkan rencana untuk Anda untuk membantu mengatasi insomnia dan ketegangan leher dan bahu. Silakan dilihat. Ada pertanyaan, Bapak Davis? Oh, tidak apa-apa. Saya baru ingat hari ini saya tidak membawa baju olahraga, jadi kita lakukan percobaan lain hari. Bapak Davis, kami punya baju olahraga baru yang belum dibuka di gym yang bisa Anda pakai. Maaf, saya tahu ini mungkin agak lancang, tapi saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Hei, berhenti menangis. Aku janji, oke. Aku akan ganti baju sekarang. Maaf soal itu, Ardi. Aku terbawa suasana sedikit. Jangan tertawa, tapi ini mungkin salah satu dari sedikit hal yang membuatku bahagia akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Aku akan ganti baju dulu. Chika, kamu. Terima kasih. Ardi, kondisimu luar biasa. Kamu jauh di depan kebanyakan orang biasa di gym. Sedikit latihan dan hasilnya akan lebih baik lagi. Aku hanya latihan ringan. Aku bukan profesional. Kita mulai dari mana? Ayo pemanasan dulu. Fokus pada latihan. Kosongkan pikiran. Selanjutnya, kita akan melakukan chest press. Ini akan melonggarkan bahu dan punggungmu. Jaga punggung tetap rata di bantalan, pegang pegangan dengan kuat, dorong ke depan dengan halus.
Bernapaslah mengikuti gerakan, lakukan perlahan dan terkontrol. Oh, Ardi, bukankah hari ini akhir pekan? Kenapa kamu tidak datang dengan Elina? Dia, Maaf soal itu, apa aku bertanya sesuatu yang tidak seharusnya? Kamu tidak perlu membicarakannya jika tidak mau. tidak apa-apa. Ini bukan rahasia lagi. Kami sudah pisah selama 6 bulan. Kami sedang mengurus perjanjian cerai. Dia jarang melakukan aktivitas di luar. Saat pernikahan sampai pada titik ini, kedua belah pihak punya kesulitan masing-masing. Berpisah dengan baik mungkin bisa menjadi semacam kelegaan. Aku tahu kamu tidak tidur. Ayo kita bicara. Apa yang perlu dibicarakan? Hari ini pengacara mengirimkan perjanjian cerai. Lihatlah saat ada waktu. Aku baru pulang kerja dan kelelahan karena menyusun rencana pelajaran. Aku tidak mau membicarakan ini sekarang. Istirahatlah. Maaf. Aku berkata salah lagi. Ardi, jangan dimasukkan ke hati. Ini bukan tentangmu. Dia dan aku sudah punya banyak masalah. Jangan bicara tentang dia. Katakan lagi di mana gerakanku salah. Oke. Lihat, untuk gerakan ini, kamu perlu merilekskan bahu. Bagus, teruskan. Set terakhir, 13, 14, 15. Ardi, kamu cepat sekali belajarnya. Hanya dalam 10 menit, kamu sudah menguasainya. Tidak, ini semua karena kamu guru yang hebat, Chika. Sungguh, kamu lebih baik dari semua murid yang pernah saya ajar, jauh lebih baik, setidaknya kamu tidak. Kamu lihat apa? Saya hanya mencari sesuatu untuk menghilangkan stres. Seseorang sepertimu, Ardi, yang sukses, stabil, dan dewasa, pasti akan bertemu seseorang yang benar-benar menghargaimu. Berpisah sekarang adalah memberi satu sama lain kesempatan untuk memulai lagi. Kamu pulang semakin larut sekarang. Bukankah aku hanya meniru kamu? Bersosialisasi. Aku lelah. Aku tidur duluan. Semoga begitu. Cukup tentangku. Bagaimana denganmu? Pasti banyak pria yang mengejarmu. Kan? Aku hanya bolak-balik antara rumah sakit dan gym. Lingkaran pertemananku kecil, dan aku tidak punya waktu ekstra untuk bersosialisasi. Dan pasangan idealku harus dewasa, stabil, dan perhatian, tapi aku belum bertemu siapapun. Hei, Hari ini ulang tahunku, jemput aku kalau ada waktu. Ayo makan bersama. Bicarakan soal perceraian. oke, aku sedang dalam perjalanan. Maaf soal ini, Chika. Ada keadaan darurat di rumah. Untuk sesi hari ini, kita harus mempersingkatnya. Oke, kalau begitu, Ardi, lain kali kamu di gym, pastikan hubungi aku. Hati-hati. Davi, kamu ngapain di sini? Mencari seseorang. Kamu kelihatan hebat. Hanya bertahan dari stres. Hari ini ulang tahun Elina. Aku akan menjemputnya. Dan bicarakan perceraian. Nanti. Kamu. Ayo. Aku sudah memesan restoran taman itu. Jangan buang waktu. Kamu masih di sini? Jangan terlalu khawatir. Santai saja. Lupa memberikan ini sebelumnya. Vitamin impor, jangan biarkan masalah perceraian membuatmu begadang lagi. Selamat ulang tahun, Elina. Bunga-bunga ini. Saat Elina berusia 20, mungkin dia akan menyukainya. Tapi sekarang, dia berharap perjanjian cerai mencakup lebih banyak aset. Bukankah kita mau makan? Tidak lapar.
hilang selera makan. Elina, ayolah, tidak perlu begitu. Kupikir kau akan suka sesuatu yang sederhana dan romantis. Jika kau ingin hadiah lain, aku. Tidak perlu. Simpan saja gerakan murahanmu untuk orang lain. Kau tidak pernah memperhatikanku. Dan sekarang kau datang dengan bunga. Sudah berapa lama sejak kita benar-benar bicara? Setiap kali aku mencoba mendekat, kau menolakku. Aku juga manusia. Aku juga perlu. Karena kau sudah lelah dengan ini, kita tidak perlu memaksakan, kau urus perjanjian cerai. Elina, kau kembali? Ardi, maaf mengganggumu larut malam. Kau meninggalkan dompetmu di ruang pelatihan pribadi. Jika kau terburu-buru, aku bisa mengantarnya, dan catatanmu juga. Jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Detail membuat semua perbedaan. Catat kemajuan latihan klien Anda secara detail agar mereka lihat betapa Anda peduli, dan begitulah cara Anda mempertahankan mereka. Ada apa denganku malam ini? Kenapa tubuhku? Tunjukkan profesionalisme. Mau, Chika? Ardi, kamu di sini. Oh, ya. Kamu terlihat hebat hari ini. Aku baru saja mau pulang. Kupikir akan menyerahkan catatan untukmu. Mawar yang cantik. Ardi, apakah ini hadiah untuk orang lain? Itu sangat perhatian. Lucunya, hari ini ternyata ulang tahunku, jadi akan kuanggap sebagai hadiah ulang tahun dari Ardi untukku. Terima kasih, Ardi. Kalau ini untuk Elina saat usianya 20, mungkin dia suka. Tapi sekarang, dia berharap lebih banyak aset dalam perjanjian cerai. Aku senang kamu suka, Chika. Di mana dompetku? Ini. Kenapa tiba-tiba hujan? Ah, cepat, masuk mobil. Oh tidak, bajuku basah kuyup, sangat tidak nyaman saat menempel di tubuh. Maaf, Ardi, aku pasti terlihat berantakan. Tidak apa-apa. Hujannya deras sekali. Chika, kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Jangan sampai masuk angin. Tempatku di pinggiran kota, terlalu jauh. Aku tidak mau merepotkanmu, Ardi. Ardi, antar aku saja ke hotel terdekat. Aku tidak mau pulang malam ini. Pegangan erat. Hei, mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. Aku harus pergi. Ardi, tunggu. Di luar hujan deras, sekarang terlalu berbahaya untuk berkendara pulang. Ardi, bagaimana kalau kamu menginap di sini malam ini? Chika, kamu tahu apa yang kamu katakan? Seorang wanita muda sepertimu, menginap larut malam dengan pria dewasa normal. Tahu apa artinya itu? Itu seperti mengundang serigala masuk. Aku tahu. Aku hanya berpikir bahwa, jika itu kamu, Ardi, aku tidak masalah. Sebenarnya, keberadaanmu di sini membuatku merasa aman. Ardi, apakah kamu masih pergi? Maaf. Gak apa-apa. Ardi, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah berusia 40-an.
Apa kamu benar-benar akan memanfaatkan seseorang seperti ini? Dasar brengsek. Apa kamu anggota keluarga Chika? Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Dia di ruang gawat darurat. Kamu harus segera ke sini. Oke, aku segera ke sana. Ardi, aku. Jangan katakan apa-apa. Chika, kamu masih muda. Kamu punya masa depan cerah di depan. Ardi, bukan itu maksudku. Aku melakukan ini dengan sukarela. Aku sudah bayar kamarnya. Ayo kita pura-pura tidak pernah bertemu hari ini. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Apakah dia baik-baik saja? Sayangnya, kondisi ibu Anda kritis. Kami baru saja berhasil menyadarkannya, tapi itu hanya sementara. Lalu, langkah pengobatan selanjutnya apa? Perawatan standar sudah tidak mempan lagi. Untuk menyelamatkan nyawanya dan melanjutkan pengobatan, kami harus menggunakan obat target impor terbaru, tapi asuransi tidak menanggungnya. Biaya pengobatannya sekitar Rp40.000. Rp40.000. Ya, dan kita harus bertindak cepat. Jika kita tidak segera memulai obatnya, mengingat kondisinya saat ini, paling lama dia punya waktu seminggu. Anda harus mengumpulkan uangnya secepatnya. Rp40.000? Di mana saya bisa mendapatkan Rp40.000? Maya benar. Saya harus melakukan apapun untuk maju. Bapak Henderson, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Ayo, katakan, kamu dari pagi sudah cemberut, untuk siapa? Ibu saya sakit parah, dan sangat butuh uang untuk operasi. Bisakah Anda memberi saya uang muka gaji setengah tahun? Uang muka gaji? Jangan mimpi. Kamu sudah lama di gym saya, berapa banyak uang yang kamu hasilkan untuk gym, dan kamu masih minta uang muka? Saya akan lembur setiap hari untuk menarik klien, dan pasti akan menutupi uangnya. Coba saya tanya, murid percobaan dari kemarin itu, apa kamu sudah mendaftarkannya? Apa dia beli keanggotaan? Tidak, kamu belum. Dan kamu berani minta uang muka padaku? Kalau bukan karena wajahmu, menjagamu di sini sebagai pajangan, sudah lama saya pecat kamu. Dalam bisnis ini, kalau kamu tidak bisa melepaskan diri, kamu harus ganti karier. Jangan berpura-pura polos. Kemana lagi saya bisa pergi? Saya sudah miskin sejak kecil, ayah saya kabur karena utang dan meninggalkan ibu saya dan saya. Ibu saya sudah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Saya tidak punya pendidikan dan tidak punya koneksi. Apalagi yang bisa saya lakukan? Apa saya harus menjual diri? Chika, kamu masih muda dan punya masa depan cerah. Bahkan jika saya benar-benar tidak punya pilihan, saya hanya akan memilih Ardi. Bapak Davis, Anda terlihat agak lelah. Apa saya perlu mengantar Anda pulang untuk istirahat? Tidak perlu. Bapak Davis sudah di sini. Ardi, apa kau ada waktu malam ini? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bapak Davis, Bapak Sterling dari Manufaktur Puncak ingin mengatur pertemuan malam ini. Haruskah saya setujui? Silakan. Bapak Davis, saya menantikan kerjasama dengan Anda. Jangan khawatir, begitu uangnya masuk, kita bisa segera mulai. Anda terlalu baik, Bapak Sterling. Kita harus ketat soal kualitas. Tentu. Bersulang, Aku ada urusan mendesak yang harus diurus, jadi aku tidak bisa lama-lama. Nikmati makanannya, Bapak Sterling. Bapak Davis, sepertinya ada sesuatu di depan. Kamu terus menunda membayar utangku. Hari ini, kamu harus memberi jawaban, jangan mengulur waktu lagi. Mundur, aku akan mencari cara untuk membayarmu. Tolong, beri aku beberapa hari lagi. Omongan saja murah, aku sudah memberimu terlalu banyak waktu, tidak ada negosiasi hari ini. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Urus saja urusanmu sendiri. Tunggu saja.
Kejar dia. Cika, kamu tidak apa-apa? Apa kamu terluka? Ardi, Tidak apa-apa, Cika. terima kasih, Ardi. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Itu yang paling bisa aku lakukan. Sudah larut malam. Berbahaya bagi seorang perempuan untuk keluar sendirian. Biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Tidak, Ardi, aku takut. Bagaimana kalau orang-orang itu mengingat wajahku? Bagaimana kalau mereka mengikutiku pulang? Aku tinggal sendirian. Maaf, Bapak Davis, orang itu terlalu hafal daerah ini. Dia terus bersembunyi di gang-gang tua tanpa lampu jalan. Kami kehilangan dia. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Keselamatan dulu. Pertama, telepon polisi. Jelaskan situasinya pada mereka. Buat laporan. Ya, Bapak Davis, segera. Cika, asrama karyawan perusahaan saya kebetulan ada kamar kosong. Sampai orang itu ditangkap polisi, kamu bisa tinggal di sana untuk sementara. Keamanannya sangat baik. Terima kasih, Ardi. Maaf, asrama ini hanya sekitar 500 kaki persegi. Ini tipe 1 kamar tidur. Agak kecil. Maaf, kamu harus bertahan dulu. Ardi, mana yang kecil? Lokasinya, dekorasinya. Ini hampir mewah untuk satu orang. Bos sepertimu yang menyediakan perumahan bagus untuk karyawan sudah langka sekarang. Pantasan bisnismu sukses. Karyawan pasti senang bekerja untukmu. Yah, tidak sebagus yang kamu katakan. Ini hanya tunjangan karyawan dasar. Sudah malam. Kamu baru saja ketakutan. Istirahatlah. Aku masih ada dokumen yang harus diurus. Jadi aku akan kembali sekarang. Ardi, tunggu. Ardi, bisakah kamu tinggal dan menemaniku? Aku sangat takut tinggal di sini sendirian. Cika, bukan aku tidak ingin menemanimu. Tapi di kamar ini hanya ada satu tempat tidur. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar yang sama. Itu sungguh tidak pantas. Jika tersebar, itu akan merusak reputasimu. Tidak apa-apa, Ardi, aku tidak akan tidur di tempat tidur. Aku bisa tidur di lantai. Bagaimana bisa begitu? Tidak mungkin aku membiarkan seorang gadis tidur di lantai. Jika kamu benar-benar takut, aku akan tinggal. Tapi aku yang tidur di lantai. Seharusnya aku yang di lantai, kamu ambil tempat tidur. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Ardi, malam ini kau menyelamatkanku, dan kau memberiku tempat tinggal. Aku sudah cukup merepotkanmu. Jika kau masuk angin karena tidur di lantai, aku akan merasa sangat bersalah. Tolong biarkan aku tidur di lantai. Baiklah kalau begitu. Mari kita siapkan tempat tidur dulu. Apa yang kau lihat? Memanfaatkanku? Pria macam apa kau? Ardi. Ardi, kamu sudah begadang semalaman, jadi pasti kamu haus. Biar aku ambilkan air. Ardi, ini airnya. Makasih, aku juga haus sebenarnya. Aduh, panas, panas, panas. Cika, apa airnya tumpah ke kamu? Apa kamu terbakar? Aku baik-baik saja, aku tidak terbakar, tapi selimutnya basah semua. Basah kuyup, jadi sekarang benar-benar tidak bisa tidur. Karena aku tidak bisa tidur di lantai, sepertinya aku lebih baik pulang, jadi kunci pintu dan istirahatlah. Ardi, tolong. Aku mohon. Jangan pergi. Aku takut. Selimut Cika basah kuyup. Benar-benar tidak bisa tidur di lantai. Hanya ada satu ranjang tersisa. Aku. Kita tidak mungkin tidur satu ranjang, kan? Itu tidak pantas. Tidak akan baik untukmu jika tersebar. Apa salahnya? Aku tidak masalah tidur satu ranjang denganmu. Ardi, kamu selalu merawatku dengan baik.
Di hatiku, kamu seperti kakak bagiku. Aku kakakmu, apa salahnya tidur satu ranjang dengan kakakku? Lagi pula, ranjang ini besar. Kita punya banyak ruang, tidak akan merasa sempit. Baiklah. Baik, jika kau bilang begitu. Ardi, duduklah sebentar. Aku sedikit berkeringat karena ketakutan. Aku akan mandi sebentar. Ardi. Jika di sini melihatmu seperti kakaknya sendiri. Dia benar-benar tidak waspada di dekatmu. Bagaimana bisa pikiranmu begitu kotor? Pikiranmu penuh dengan pikiran tidak senonoh. Ardi, tenang. Kau sudah menikah. Kau tidak boleh selingkuh dari Elina. Sudah larut dan aku belum pulang, pasti Elina khawatir. Aku harus meneleponnya dan memberitahu. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Apa Elina sudah tidur? Ardi, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak membawa baju ganti. Apa kau keberatan jika aku meminjamnya? Aku tidak keberatan. Hanya kemeja, asal cocok untukmu. Aku capek banget hari ini di kerja. Aku ngantuk banget. Ayo kita tidur saja. Kita berdua besok pagi kerja. Tidurlah. Cepat tidur. Berhenti berpikir berlebihan. Apa yang dilakukan nak itu? Tidak tidur di tengah malam. Apa dia mencoba menggoda aku? Tidak, aku harus bertahan. Jika aku tahu kamu mungkin tersentuh saat ini, mungkin bahkan punya pikiran lain tentang aku. Tapi dengarkan aku dulu, kamu masih muda dan cantik. Kamu punya masa depan cerah di depan. Jangan ambil jalan yang salah. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan masa mudamu pada pak tua sepertiku yang satu kaki sudah di liang kubur. Itu benar-benar tidak sepadan. Jika, apa kamu mendengarkan aku? Oh, dia sudah tidur. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Hei, Ardi, kamu sudah bangun. Maaf. Apa karena aku terlalu berisik dan membangunkanmu? Tidak, aku biasanya bangun jam segini. Kenapa kamu bangun pagi-pagi membuat sarapan? Aku membuatkan sarapan untukmu. Sebentar lagi siap. Kenapa kamu tidak cuci muka dulu? Kamu tidak perlu repot-repot begini. Aku bisa sarapan sederhana saja. Sarapan adalah waktu makan terpenting. Masa sarapan sederhana saja, sarapan hangat, yang menentukan mood seharian. Ardi, coba saja. Lihat apakah sesuai seleramu? Rasanya enak. Panas dan bumbunya pas. Aku tidak tahu kamu jago masak. Kalau kamu suka, aku bisa sering membuatkannya. Maaf, Ardi, aku bicara tanpa pikir. Kamu punya Elina untuk merawatmu, mungkin kamu tidak suka masakan rumahku. Elina tidak pandai memasak.
Kebanyakan hari, akulah yang memasak. Atau kami makan di luar. Begitu, Ardi. Kamu harus menjalankan perusahaan dan mengurus pekerjaan rumah. Pasti melelahkan. Tidak apa. Ini untuk keluarga. Bukan masalah besar. Kalau aku yang jadi dirimu, aku tidak akan membiarkanmu bekerja keras seperti ini. Aku selalu berpikir seorang pria harus fokus pada karirnya. Aku akan membereskannya. Kamu duduk dan istirahat. Duduklah. Ada yang ingin kutanyakan. Silakan, Ardi. Semua terjadi begitu cepat tadi malam. Aku belum sempat menanyakannya. Penagih utang botak itu sangat agresif. Dia bukan preman biasa. Mereka penagih utang profesional. Kenapa mereka mencarimu di tengah malam? Apa kamu diam-diam meminjam dari rentenir? Aku tidak meminjam dari rentenir. Aku benar-benar butuh uang untuk mengobati penyakit ibuku. Aku tahu betul bahaya rentenir. Aku tidak akan pernah menyentuh hal seperti itu. Karena bukan kamu yang meminjam uang. Lalu kenapa orang-orang tadi malam datang untuk membuatmu masalah? Utang itu milik ayahku. Dia kecanduan judi, menghabiskan semua tabungan kita, dan stres itu membuat ibuku sakit parah. Lalu dia meninggalkan kami dan pergi. Berhenti menangis. Hapus air matamu dulu. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara, tidak apa-apa. Karta sudah melaporkan ke polisi. Polisi akan turun tangan dan mengurusnya. Terima kasih, Ardi, tapi aku numpang di sini benar-benar merepotkanmu. Ini hanya kamar asrama kosong. Hampir tidak merepotkan sama sekali. Jadi, berapa lagi yang dibutuhkan Ibu Smith untuk pengobatannya? Dokter bilang dia butuh obat target impor, totalnya sekitar Rp40.000. Kartu ini berisi Rp50.000. PIN-nya 6 angka 0. Ambil saja untuk sementara, dan gunakan untuk membayar biaya medis Ibu Smith. Itu terlalu banyak, aku tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan terlalu dipikirkan. Ini bukan pemberian cuma-cuma. Jadi ini tentang apa? Ini uang muka untuk sesi latihanmu. Sebagai pelatih pribadiku, 6 sesi, masing-masing 2 jam. Aku membayarmu dengan tarif tertinggi di industri. Jadi ini pada dasarnya mencakup biaya pelatihan selama 2 tahun di muka. Juga, aku sudah menghubungi program bantuan amal rumah sakit. Biaya perawatan lanjutanmu bisa ditanggung sebagian. Dia bisa saja langsung membantuku, tapi dia berusaha keras untuk menjaga harga diriku. Apa, kamu pikir bayarannya tidak cukup, atau kamu tidak mau melatihku? Terima kasih, Adi. Jika bukan karena dirimu, aku pasti benar-benar bingung. Jangan terlalu memikirkannya. Hal yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan uang untuk biaya medis, dan menyembuhkan penyakit Ibu Smith. Ada urusan yang harus saya selesaikan di kantor. Ayo kita berangkat. Ardi, aku sekarang ke rumah sakit untuk membayar biaya. Setelah ibuku sudah diatur, aku akan segera kembali untuk memberikan les. Berkendaralah dengan hati-hati. Jika ada sesuatu terjadi, hubungi aku segera. Baik, Ardi, baiklah, aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Cika, akhirnya kamu muncul. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Sayang, kamu harus selamatkan aku. Penagih utang sudah menemukanku. Mereka bilang kalau aku tidak punya uang hari ini, mereka akan mematahkan kedua kakiku. Kamu harus bantu ayah. Aku tidak punya uang tambahan. Tabungan ini khusus untuk biaya pengobatan ibuku. Aku benar-benar tidak bisa menggunakannya untuk menutupi utangmu. Aku bangkrut. Kalau begitu kau ikut aku. Aku yang membesarkanmu. Sekarang aku dalam masalah besar. Kau tidak punya alasan untuk mengabaikanku. Bagaimana kau bisa begitu egois? Aku anakmu. Bagaimana kau bisa memaksaku seperti itu? Karena kau tidak mau bayar, maka kau harus lakukan apa yang kukatakan. Aku sudah bicara dengan kreditur, datang saja dan bicara dengan mereka, dan semua utangku akan lunas, di siang bolong. Ini keterlaluan, menyeretnya seperti itu. Bagaimana seorang ayah bisa memaksa anaknya sendiri seperti ini? Sepertinya keluarga ini terlilit utang, dia berusaha memaksa anaknya untuk memperbaikinya. Itu tidak berperasaan. Hentikan. Sakit. Apa yang kau lakukan?
Aku bosnya. Ini jam kerja. Kau mengganggu pekerjaan karyawanku. Kalau begitu itu urusanku. Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Saya baik-baik saja, terima kasih. Bapak Davis, Siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Saya sedang mendidik anak perempuan saya sendiri. Ini urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar. Makas kami, Sebagai seorang ayah, alih-alih melihat dirimu sendiri, kamu terus mendorong putrimu untuk membayar utang-utangmu. Yang disebut urusan keluarga ini, hari ini saya akan campur tangan. saya lihat Anda pria kaya, Tuan, karena Anda begitu berhati lembut dan ingin membantunya, kenapa tidak membantu saya saja? Saya tidak akan bertele-tele, Anda lunasi utang saya, dan mulai sekarang, saya tidak akan pernah mengganggu anak perempuan saya lagi. Bagaimana? Ardi. Jangan setuju padanya, apapun yang terjadi. Dia tidak pernah puas. Jika Anda membantunya sekali, dia akan terus kembali minta lebih. Berapa total utangmu? 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar rupiah, termasuk bunga. Tidak kurang 1 rupiah pun. Baik. Saya akan melunasi jumlah ini untukmu. Itu 100.000 rupiah. Benar, dengan pokok dan bunga, totalnya 100.000 rupiah, tidak kurang 1 sen pun. Tidak masalah. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Ardi, jangan gegabah. Kamu tidak tahu bagaimana dia sebenarnya. Dia serakah, dan tidak punya batas. Hari ini kamu melunasi 100.000 rupiah untuknya, besok dia akan menumpuk utang baru lagi. Jadi kamu memihak dia melawan aku? Hah? Aku membesarkanmu dengan susah payah. Sekarang kamu membantu orang asing melawan aku? Bawakan cek dan pemberitahuan hukum itu. Ini cek sebesar 200.000 rupiah. Itu cukup untuk melunasi utangmu. Dan masih ada sisanya. Untuk biaya hidupmu. 200.000 rupiah. Ini cek sebesar 200.000 rupiah. Bapak Smith, menurut Bapak, cukup untuk melunasi utang? Apa? 200.000? Cukup. Bos besar memang dermawan, saya benar-benar percaya menitipkan Cika pada Anda. Uang ini saya terima dulu. Bos besar, maksudnya apa ini? Jangan bilang Anda ragu-ragu, Anda bercanda. Saya bisa memberikan uangnya, tapi ada syaratnya. Selama Anda setuju, cek 200.000 rupiah ini milik Anda. Syarat apa? Jangan bilang cuma 1, saya rela 10. Putuskan hubungan. Saya ingin Anda berjanji. Tidak akan mengganggu ibu dan anak itu lagi. Putuskan hubungan dengan bos besar? Apa maksudmu dengan itu? Sederhana. Aku bisa memberimu uang, tapi kau harus segera menemui ibu Cika dan ajukan cerai. Dan putuskan hubungan ayah anak dengan Cika. Mulai sekarang, kau sama sekali tidak boleh campuri hidup mereka lagi. Ambil uangnya dan pergi. Uang ini cukup untukku hidup nyaman. Putuskan semua hubungan dengan mereka, dan hindari masalah lebih lanjut. Baik, aku setuju, hanya urusan kertas, memutus hubungan, kan? Aku lakukan semuanya. Kalau begitu, ambil cek ini dan suruh dia pergi ke bagian hukum perusahaan, jalani semua prosedur hukum. Setelah notaris dan konfirmasi, baru beri dia ceknya. Mengerti, Bapak Davis, Bapak Smith, silakan ikut saya. Baik, ayo sekarang. Ardi, seharusnya kau tidak memberinya uang sebanyak itu. Aku hanya pelatih biasa. Aku tidak bisa menanggung hutang budi ini. Jangan menangis. Kau tidak perlu membalas ini. Karta, setelah kamu selesai dengan perjanjian, hubungi polisi saja. Lacak petunjuk tentang mereka yang terlibat. Bekerja sama dengan polisi dan tangani sesuai prosedur.
Aku tidak pernah berpikir membiarkan tindakan ilegal ini berlalu begitu saja. Jadi menyerahkan pada hukum adalah pilihan teraman. Jadi begitulah caramu menanganinya. Ardi, kamu benar-benar sudah memikirkan ini. Denganmu di sini, aku merasa sangat tenang. Jika aku punya seseorang seperti Ardi di sisiku setiap saat, betapa nyamannya itu. Sudah larut. Ibumu masih menunggumu di rumah sakit. Temani dia. Serahkan semuanya padaku. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih, Ardi. Aku ke rumah sakit dulu. Semalaman aku tidak pulang. Aku khawatir Elina cemas. Elina? Aku pulang. Elina? Elina. Jadi Elina juga tidak pulang semalaman? Ada apa dengan teriakan ini? Banyak suara bising di pagi buta begini. Apa orang nggak bisa istirahat? Aku. Sudahlah, jangan omong kosong. Karena kamu sudah pulang, ke dapur dan masak. Aku lapar. Kalau aku nggak akan bikin Ardi kerja sekeras ini. Pria harus fokus pada kariernya, dan aku yang urus pekerjaan rumah. Elina, semalam aku nggak pulang sama sekali. Apa kamu nggak khawatir sama aku? Khawatir, kamu orang penting. Selalu ada yang menjaga kamu. Kenapa aku harus khawatir? Elina, maaf. Aku terlalu sibuk dengan kerja sebelumnya, dan aku mengabaikan perasaanmu. Aku sudah mengambil keputusan. Mulai sekarang, aku akan lebih sering di rumah. Kita mulai lagi, ya? Elina, aku ingin memulai lagi denganmu. Bisa? Jangan sentuh aku. Mulai lagi, Ardi, kamu kembali sekarang, dan bertingkah seolah kamu penuh cinta? Kamu pikir hanya karena kamu menyesal sekarang dan bicara beberapa kata, itu sudah cukup? Biarkan aku bilang, ini sudah terlambat. Elina, aku benar-benar ingin menebus kesalahanku. Menebus? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebusnya? Kenapa kamu tidak bercermin? Lihat bagaimana dirimu sekarang. Kamu semakin tua. Berhenti memikirkan hal itu terus-menerus. Beberapa tahun lagi, kamu akan terlihat semakin lusuh. Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Keluar. Ini. Ardi sudah berbuat banyak untukku. Aku sangat berhutang budi padanya dan harus membalasnya. Ardi, urusan ibuku sudah beres semua. Bagaimana kalau siang ini, kita mulai pelajarannya? Ardi, kenapa warna kulitmu tidak membaik sama sekali? Ini tidak bisa. Kalau kamu terus menunda-nunda, kamu akan merusak kesehatanmu. Apa kamu benar-benar serius mendengarkan perkataanku? Jangan keras kepala. Jaga dirimu. Aku sedang mengusahakannya. Mengusahakan? Mengusahakan apa? Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu adalah pria yang hebat. Kenapa keras kepala sekali? Jangan memforsir dirimu. Ardi, kamu terlihat buruk. Kalau terus begini, tubuhmu akan ambruk. Ardi sampai sini begitu cepat? Jadi Ardi juga punya masalah seperti ini? Aku tidak pernah menyangka Ardi akan memiliki masalah yang begitu memalukan. Jadi jika aku... Hei, apa yang kamu intip? Maya? Tidak, aku hanya lewat. Aku tanya kamu, bagaimana dengan Bapak Davis? Ardi setuju memilihku sebagai pelatih pribadinya. Apa kamu bodoh? Bukan itu yang kumaksud dengan kemajuan.
Ayo, biar kutunjukkan trik. Ini, ambil. Apa ini? Ini barang bagus. Pakai saja ini, dan kamu akan mendapat hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Tidak, Maya, tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Keputusanmu. Apakah aku benar-benar harus sejauh itu? Tapi jika Ardi benar-benar membutuhkanku, aku... Ardi punya tubuh yang bagus, gak percaya dia sudah 40. Elena tidak tahu betapa beruntungnya dia. Cika. Oh, kamu sudah di sini. Ayo mulai sesi latihan hari ini. Tidak masalah, aku akan ikuti rencana Cika. Cika. Apa ini? Ini. Ini obat ibuku, aku buru-buru tadi pagi. Aku tidak sengaja memasukkannya ke saku. Ibu Smith belum pulih sepenuhnya. Kamu harus menjaga obatnya dengan baik. Benar, benar, Ardi, ayo kita berolahraga. Hari ini kita akan latihan dada dan punggung. Dengan pelatih profesional sepertimu yang melatihku dari dekat, rasanya benar-benar berbeda. Dibandingkan berolahraga sendirian di rumah, saya mendapat lebih banyak manfaat dari ini. Aku basah kuyup oleh keringat. Rasanya enak sekali. Terutama karena kamu punya dasar yang bagus, Ardi. Istirahatlah, biarkan aku ambilkan air untukmu. Karena Elina tidak peduli dengan kesehatan Ardi, aku akan merawatnya. Ardi, minumlah air hangat agar tetap terhidrasi. Cika, apa yang kamu masukkan ke dalam minumanku? Ardi, kamu banyak berkeringat setelah berolahraga. Sebaiknya minum elektrolit. Aku membuat minuman olahraga ini khusus untukmu. Rasanya mungkin sedikit berbeda. Minumlah, sekarang setelah selesai, Ardi, ayo lanjut ke set berikutnya. Kita akan latihan kaki. Baiklah, kamu bosnya. Ada apa? Kenapa hari ini panas sekali? Cika, sekarang kamu di asrama karyawan? Sudah terbiasa? Lumayan. Asramanya cukup lengkap. Cukup nyaman. Tapi malam hari terasa sepi. Tapi aku mulai terbiasa. Cika, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu takut dengan penagih utang yang datang ke tempatmu hari itu?
Aku hanya menginap bersamamu di asrama karyawan, dan kita hanya bermalam 1 malam, itu saja. Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Aku tahu. Tapi malam itu adalah tidur paling nyenyak yang kurasakan selama bertahun-tahun. Bersamamu membuatku merasa sangat aman. Kenapa kamu tidak bercermin? Lihat dirimu sekarang. Kamu sudah berusia 40-an, sudah setengah jalan menuju liang kubur. Tahu-tahu, kamu akan berbau seperti orang tua. Ardi, kamu benar-benar berhasil, ya? Kamu datang ke gym, tapi tanganmu gatal ingin melatih tubuhnya, ya? Berani sekali kamu, Ardi. Sekarang aku tahu kenapa kamu terus menggangguku. Jadi kamu selama ini menyembunyikan selingkuhan di sini. Tidak bisa menahan diri? Elina, apa yang kamu bicarakan? Cika dan aku tidak bersalah? Biarkan aku menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Aku tidak buta. Maaf. Sayang, kenapa kamu berjalan cepat sekali? Dengarkan aku. Jangan sentuh aku. Pergi saja meraba pelatihmu. Aku bersumpah, aku hanya punya masalah kesehatan kecil, jadi aku ke gym untuk berolahraga. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatimu. Dia hanya membantu memperbaiki gerakanku. Jadi kamu benar-benar tidak melakukan apapun dengannya. Aku bersumpah, itu adalah kebenaran yang jujur. Kalau begitu, aku ingin kamu berjanji padaku sesuatu. Jika suatu saat kamu melakukan sesuatu yang mengkhianatiku, kamu akan pergi tanpa apa-apa. Oh, ada apa, Bapak CEO? Tadi kau bersumpah tidak bersalah, tapi saat ku sebut pergi tanpa apa-apa, kau tidak menjawab. Mungkin saja kau benar-benar suka sama bocah itu? Tidak, sama sekali tidak. Aku setuju. Aku tidak punya yang disembunyikan. Ingat ucapanmu. Maaf, Cika. Aku tidak bisa mengecewakan Elina, sepertinya kita tidak ditakdirkan bersama. Minuman olahraga apa ini? Rasanya kuat. Butuh mandi air dingin. Cika, bagaimana kamu masuk ke rumahku dan mandi di kamar mandiku? Ardi, maaf. Aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Istrimu mengundangku. Elina, Oh tidak, apa aku membuat Ardi mendapat masalah? Ibu Davis, tolong biarkan aku menjelaskan. Itu hanya kesalahpahaman. Kami hanya berolahraga, sama sekali tidak bersalah. Tidak terjadi apa-apa. Cukup, tidak perlu menjelaskan. Aku tahu persis seperti apa pria Ardi Davis itu. Lebih baik dari yang kamu tahu. Dia itu orang kaku. Tapi dia setia. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan berani mengkhianatiku. Aku mendengarmu di pintu tadi. Ibumu di rumah sakit dan butuh uang segera. Aku memberimu kesempatan sekarang. Ibu Davis, Maksudmu mulai hari ini, aku pindah ke rumahmu sebagai pelatih pribadi tinggal, aku akan membayarmu 3 kali lipat dari yang dibayar Jim. Dengan begitu suamiku tidak akan keluar setiap hari, dan tidak pernah pulang. Denganmu di bawah pengawasanku, aku akan tenang. jadi, aku mengikuti instruksi istrimu dan pindah ke sini. apakah Elina sudah berubah? Apakah dia mau memulai lagi denganku dan menetap?
Cika, karena istriku yang mengatur ini, anggap saja rumah sendiri, santai saja di kamar mandi. Aku akan ke kamarku sekarang. Oke, makasih, Ardi. Elina berdandan seperti itu. Pasti dia menungguku. Sayang. Kamu masih bangun selarut ini? Menungguku. Ah, lepaskan tangan kotormu. Kau pikir sedang apa? Elina, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang tidak marah? Kau ingin memulai lagi denganku? Tidak marah? Memulai lagi? Mulai apa lagi? Mulai lagi dengan pelatih pribadimu yang hot, apa? Aku membantumu membawanya pulang, hampir kusorongkan dia ke hadapanmu, apa kau senang? Cukup. Sudah berkali-kali aku jelaskan. Cika dan aku tidak pernah melakukan hal yang salah. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Jadi aku yang tidak masuk akal? Ardi? Apa aku yang bikin keributan? Atau kamu yang merasa bersalah? Jangan ganti topik. Berapa kali harus aku bilang? Tidak ada apa-apa antara Cika dan aku. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Belum terjadi apa-apa, kan? Oh iya, aku datang di waktu yang salah. Kalau aku telat 5 menit, kalian berdua, di ruang latihan pribadi itu, apakah kalian akan berhubungan? Hahaha, jadi, kalian belum mulai, dan aku memergoki kalian, kan? Kamu keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Mau pukul aku? Cukup. Ardi, Elina, kalian tidak perlu bertengkar karena aku. Aku sudah memikirkannya. Mungkin aku memang tidak cocok hidup di kota. Aku akan berkemas sekarang. Besok pagi, aku akan beli tiket dan kembali ke desa untuk bekerja. Soal biaya rumah sakit ibuku. Aku akan bekerja dan menabung untuk membayarmu secepatnya. Cika, kamu tidak perlu pergi. Dia yang berpikiran kotor. Dia menganggap semua orang kotor. Ardi. Pikiran kotor? Kamu yang bodoh. Dia bicara soal pemburu harta, dan kamu masih tidak sadar, dia sedang bermain mundur untuk maju. Pura-pura kasihan, biar kamu merasa iba padanya, supaya kamu bersimpati. Jangan berani. Berhenti berpura-pura polos di depanku. Jangan kira aku tidak tahu. Semua yang kamu lakukan hanya untuk merayu Ardi. Elina, apa kau belum puas? Godaan apa? Tidak ada. Cika adalah gadis baik, polos dan murni. Kau benar-benar tidak masuk akal. Gadis baik, Ardi, apa kau sudah gila? Dia benar-benar mempesonamu. Jika dia gadis yang baik, kenapa kau tidak membawanya ke tempat tidur malam ini? Aku akan memberimu ruang. Jangan biarkan dia mempermalukanmu. Pada akhirnya, kau akan kehilangan uang dan dia. Hampeha. Menjijikkan. Ardi, maaf, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Elina tidak akan marah seperti itu. Mungkin aku harus pergi saja. Jika aku tinggal di sini, aku hanya akan menghancurkan keluargamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya Elina yang benar-benar tidak masuk akal. Tunggu aku di kamar saja. Aku akan menyusul Elina. Coba bicara dengannya. Baik, Ardi. Hati-hati di luar. Mobil itu milik siapa? Halo? Apa? Ada masalah dengan rekening perusahaan.
Secara catatan, uang dalam jumlah besar tiba-tiba ditarik. Ada apa? Bapak Davis, saya sudah melacak kemana uang itu pergi, tapi Jangan bertele-tele. uang itu semuanya masuk ke kartu tambahan yang kamu buat untuk istrimu. Elina. Aku sedang memberi les pada murid. Kamu di mana? Kenapa kamu mengawasiku? Aku tanya, apa kamu menyentuh uang di rekening perusahaanku? Oh, uang itu. Terus kenapa kalau memang iya? Bukankah kamu bilang akan memberikan hadiah ulang tahun untukku? Jadi aku ambil uangnya dan beli sendiri. Itu modal operasional perusahaan. Kamu mentransfer uang sebanyak itu, tanpa bilang-bilang. Kenapa tidak tanya dulu padaku? Ardi, kenapa kamu berteriak? Kami resmi menikah. Uangmu adalah uangku, kan? Jadi kenapa kalau aku pakai sedikit uangku sendiri? Apa harus kusimpan uang itu biar kamu bisa pelihara pemburu harta Cika? Elina. Jangan libatkan Cika dalam masalah ini. Dengarkan aku baik-baik. Itu uang perusahaan, bukan uangku. Ini. Aku tidak peduli uang siapa itu. Pokoknya aku sudah menghabiskannya. Berhenti menggangguku. Kamu seorang CEO besar. Apa kau tidak bisa mencari uang sendiri? Bahkan itu saja tidak bisa, ya. Pengecut amat. Hempa. Baiklah. Beraninya kau, Elina. Pakai uang perusahaan buat beli kado ulang tahun, ya? Bapak Davis, Siapkan mobil sekarang. Aku akan mencari Elina. Aku tidak peduli uang siapa itu. Pokoknya aku sudah menghabiskannya. Berhenti menggangguku. Kamu seorang KO besar. Apa kau tidak bisa mencari uang sendiri? Malahan itu saja tidak bisa? Pengecut amat. sayang, gimana kabarnya? Selesai bertengkar dengan pengecut itu? Tenang. Semuanya terkendali. Aku bahkan membawa perusak rumah tangga itu langsung ke rumahku sendiri, dan tepat di kamar tidur kita, aku memasang kamera lubang jarum. Kamu ingin mencari kelemahan mereka. Aku sengaja membuat keributan hari ini, membanting pintu dan pergi. Ardi itu sudah lama menahan diri, hormonnya kacau balau. Seorang pria dan wanita sendirian di rumah, dia tidak akan bisa menahan diri darinya. Saat dia jatuh ke pelukan perusak rumah tangga itu, aku akan menangkap basah mereka di video. Lalu kita akan memiliki bukti kuat dan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Setelah bertahun-tahun menikah, kamu benar-benar tidak punya perasaan padanya? Sudahlah, pria itu sangat membosankan. Dia cuma bisa cari uang, dan kalau pulang, dia seperti orang kaku, tidak romantis sama sekali. Tapi kamu sudah belajar semua trik murahan itu, kamu selalu membuat hatiku meleleh. Ardi, kenapa kamu minum sendirian seperti ini? Di mana Elina? Dia tidak pulang bersamamu. Jangan sebut dia. Ardi, tolong berhenti. Demi kesehatanmu sekalipun, kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Bagaimana kalau kamu kurangi minum, ya? Kesehatan? Hah, tubuhku ini tidak ada yang peduli lagi. Siapa bilang tidak ada yang peduli? Karena kamu ngotot mau minum, dan aku tidak bisa membujukmu, aku akan minum bersamamu, Ardi. Kuat sekali. Ardi, kenapa kamu menatapku seperti itu? Ardi, jangan, kita tidak bisa melakukan ini.
Aku selalu menganggapmu seperti saudara. Aku tidak pernah berpikir tentangmu dengan cara lain. Chika, apa maksudmu? Dari awal sampai akhir, kamu hanya melihatku sebagai saudara? Ini kesempatan yang sudah kunanti-nantikan untuk bergantung pada Ardi, agar aku bisa membayar biaya medis ibuku, dan benar-benar lepas dari kehidupan kelas bawah yang menyedihkan ini. Kenapa aku harus bersikap sok suci, dan sengaja menolak? Selama aku ambil kesempatan ini, aku bisa menggantikan posisi Elina, dan memiliki semua yang diimpikan orang lain. Ardi, bukan di sini. Ruang tamu tidak tepat. Baiklah. Kalau begitu ayo ke kamar tidur. Ada apa dengan Chika? SSC. Di matanya ada kamera. Ardi, apa-apaan ini? Kok bisa ada kamera di rumahmu? Aku tidak pernah ingin memasang pengawasan di rumah, apalagi di kamar tidur. Jadi kalau aku tidak memasangnya, dan kamu juga tidak memasangnya, maka satu-satunya yang tersisa di rumah ini pasti. Karena itu bukan aku, dan itu juga bukan kamu, maka di rumah ini, hanya ada satu kemungkinan. Elina yang memasangnya. Tapi kenapa? Kenapa dia menyembunyikan kamera di kamar tidurnya sendiri? Karena dia repot-repot meletakkan kamera di meja samping tempat tidur. Itu berarti dia sudah bersekongkol melawanku. Jika dia menangkap kita sedang mesra, dia bisa membuatku pergi tanpa apa-apa. Elina bersekongkol melawanku, bagaimana denganmu? Ardi, aku tidak mengerti. Chika, katakan yang sebenarnya. Dengan sanjunganmu yang sengaja beberapa hari ini, apakah ada yang mengaturmu? Maaf? Ardi, aku minta maaf. Ya, seseorang telah membimbingku. Dia bilang padaku jika kamu kelas bawah dan ingin naik kelas dan menghasilkan uang, kamu tidak boleh terlalu khawatir. Dia mengajariku menggunakan penampilan untuk bergantung pada orang, dan malam ini, aku sengaja ikut bermain. Aku benar-benar bahan tertawaan. Di rumah ini, setiap hari aku berhadapan dengan istri yang tidak mencintaiku. Aku kira, setidaknya denganmu, aku pikir aku menemukan seseorang yang mengerti aku, tapi bahkan sedikit kelembutan terakhir itu hanyalah kebohongan yang dirancang dengan hati-hati. Aku benar-benar bodoh. Biarkan uang mengaburkan penilaianku. Ibuku masih di rumah sakit. Tapi yang kupikirkan hanyalah mengambil jalan pintas, menginginkan sesuatu tanpa usaha. Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Chika, bangun. Ardi, tinggalkan aku sendiri. Cukup. Ini bukan salahmu. Chika, aku tahu. Kamu sebenarnya berhati baik. Saat kau mencapai titik terendah, kau hanya tersesat. Ardi, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Karena tidak melihat lebih awal seperti apa istriku tersayang sebenarnya. Tapi aku perlu tahu. Siapa sebenarnya yang berada di balik menanamkan ide-ide ini ke dalam kepalamu dan memberimu tipu daya ini? Itu adalah senior di gym kami. Dia bilang padaku selama aku bersamamu aku bisa mendapatkan kehidupan yang kuinginkan. Namanya Maya, dia pelatih pribadi terbaik di gym kami. Apa? Itu dia. Jadi semua ini adalah jebakan selama ini. Ardi, apa maksudmu dengan jebakan? Aku tidak mengerti.
HMPH, wajar kamu tidak paham. Karena kamu juga dijadikan pion. Maya ini. Dia bukan pelatih pribadi biasa, tapi adik dari istriku, Elina. Apa? Serius? Dia saudara perempuan Elina? Betul. Maya ada di gym mencuci otakmu, dan menyuruhmu mendekatiku. Dan Elina, pura-pura baik, mengikuti arus dan membiarkanmu tinggal. Kakak beradik itu saling mendukung, membuat semuanya mulus. Mereka. Kenapa mereka repot-repot seperti itu? Untuk apa? Untuk memaksaku berhubungan intim denganmu, lalu menggunakan kamera di meja samping tempat tidur untuk merekam bukti kuat perselingkuhanku. Setelah mereka punya bukti kuat, Elina bisa menghancurkan reputasiku, membuatku pergi tanpa apa-apa secara adil, dan menggelapkan semua asetku. Ardi, ini menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena mereka sudah repot-repot merencanakan kejahatan terhadap kita. Kita balas saja dengan cara mereka sendiri. Mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri? Ikuti aku. Ardi, tenang. Ada kamera di sini. Aku tenang. Kita hanya pura-pura berhubungan seks, dan saat mereka mengira rencana mereka berhasil, mereka akan berdatangan. Begitu mereka muncul, rekamanku akan menangkap bukti pemerasan mereka. Apa yang harus kulakukan? Aku akan membuat gerakan besar, dan kamu meronta sekuat tenaga. Lalu cari momen yang tepat untuk menendang boneka binatang bodoh itu ke seberang ruangan. Siap. Jika kamu terlihat cantik malam ini, aku tidak bisa menahan diri. Ah, Ardi, hentikan. Apa yang akan kita lakukan jika Elina tahu? Lepaskan aku. Bajingan tua Ardi akhirnya jatuh ke dalam jebakan kita. Ya, sayang, tunggu apa lagi? Ayo kita tangkap mereka sekarang. Cih, tidak sabar. Biarkan dia bersenang-senang sekali saja. Kita akan tangkap basah sebentar lagi. Aku akan menghancurkannya sepenuhnya dan menghancurkan reputasinya. Hei, apa yang terjadi? Kenapa tayangannya terputus? Apakah kameranya rusak? Pas momen penting. Sekarang bagaimana? Apakah mereka melakukannya atau tidak? Sudahlah. Karena kameranya mati, kamu bisa merekam dengan ponselmu. Ayo naik sekarang. Ada apa? Tidak ada suara di dalam. Apa mungkin mereka sudah selesai? Dia sudah tua. Sudahlah, kita masuk saja dan tangkap basah mereka. Siapkan ponselmu. Ambil semua sudut, 360 derajat, pastikan kamu merekamnya dengan jelas. Ardi, dasar laki-laki tua tak tahu malu. Kamu mau kemana? Tunggu, kalian berdua, bagaimana? Maksudmu kami berdua? Kenapa kami tidak di tempat tidur, ya? Mencoba menggunakan trik kotor ini untuk mencari kelemahanku? Sayangnya aku sudah menduga. Elina, rencana yang cemerlang. Untuk menggelapkan asetku, kamu benar-benar bersekongkol dengan sahabatku selama bertahun-tahun untuk menjebakku. Kalian berdua membuatku muak. Aku sudah rajin selama bertahun-tahun, lelah di perusahaan setiap hari, dan khawatir setengah mati untuk keluarga ini. Dan ini balasanmu padaku? Cukup. Berhenti pura-pura peduli. Kamu berani bilang kamu melakukannya untuk keluarga. Setelah kita menikah, kamu hanya sibuk dengan pekerjaanmu. Kenapa kamu tidak menikahi perusahaannya saja? Setiap kali pulang, kamu langsung tidur. Kamu tidak pernah memikirkan aku. Bersamamu sangat membosankan. Aku benci kamu seperti orang kaku. Maya, kamu tidak boleh bilang begitu. Ardi bekerja keras untuk apa? Itu untuk memberimu kehidupan yang baik. Bagaimana mungkin kamu demi keinginan egoismu sendiri memperlakukan Ardi begitu kejam? Oh, aku tidak berbicara denganmu. Kamu pikir kamu hebat, ya? Siapa yang suruh kamu bicara? Sekarang setelah kamu tidak berguna, keluar dari rumahku. Sekarang. Pion apa? Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana mungkin kamu demi keinginan egoismu sendiri memperlakukan Ardi begitu kejam? Ci, aku mengabaikanmu. Kamu pikir kamu hebat. Siapa yang suruh kamu bicara? Kamu hanya pion yang aku ambil secara sembarangan. Sekarang setelah kamu tidak berguna, keluar dari rumahku sekarang. Pion apa? Apa maksudmu? Baiklah, sayang, untuk apa buang kata-kata padanya? Meskipun tadi kami tidak menangkap kalian berdua di tempat tidur, kamera tetap merekam kalian berdua berpelukan dan bermanja-manja sangat intim. Itu cukup untuk membuatmu pergi tanpa apa-apa. Karena sudah begitu, kami tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Mari kita jelaskan dengan gamblang. Nona Smith, Anda pasti kenal dengan orang di foto ini, kan? Ini. Pelatih bintang gym kita, Maya. Pelatih pribadi terbaik.
Itu hanya identitas palsu yang kami berikan padanya. Ardi, kamu juga tidak tahu, kan? Dia adalah saudara kandung Elina. Apa? Jadi semua ini dari awal adalah kalian menjebak saya. Betul. Elina sengaja menyuruh Maya mendekatimu untuk menunjukkan jalan, dan aku, sebagai sahabatmu, hanya ikut saja, membuat semuanya terjadi. Seorang pria dan wanita sendirian di kamar. Kami tidak pernah menyangka bahwa jika kita tidak cukup menarik atau ada yang salah dengan dirimu. Kamu bertahan selama ini sebelum akhirnya kami menangkapmu. Andi, Sayang, jangan buang tenaga pada mereka. Bawa saja bukti ke pengadilan dan buat dia pergi tanpa apa-apa. Jadi, semua hari ini semua sudah direncanakan olehmu untuk merebut hartaku? Jadi bagaimana? Pernikahan kita sudah membosankan sejak lama. Uang ini hanyalah kompensasi untuk masa mudaku. cukup. Jangan bicara dengan pria ini lagi. Ayo pergi, malam ini kita akan merayakan di hotel. Jadi, bagaimana? Pernikahan kita sudah membosankan sejak lama. Uang ini. Kalian sudah repot-repot menyembunyikan kamera di boneka binatang. Kenapa aku tidak boleh meletakkan alat perekam di bawah bantal? Kau mempermainkan kami? Tapi soal kelicikan, siapa yang bisa mengalahkan rencana jahat kalian? Tapi sayang sekali untukmu, di rekaman pengawasan berhargamu itu, Chika dan aku tidak pernah hubungan fisik, sementara rekaman yang aku punya ini dari awal sampai akhir mengungkap rencana jahat kalian sepenuhnya. Jadi, Elina, aku rasa hari ini yang harus berkemas dan pergi adalah kamu. Apa? Apa? Sayang, kenapa kita harus sampai begini? Lagi pula, kita sudah menikah bertahun-tahun, demi kenangan lama, ayo kita berpisah baik-baik dan bagi harta 50-50, oke? Menjauhlah. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Dan berpisah baik-baik. Elina, tadi saat kalian begitu agresif, berteriak minta aku hancur, kenapa tidak terpikir untuk berpisah baik-baik saat itu? Lagi pula, setiap bata rumah ini dan setiap bagian perusahaan, aku kerja keras untuk semua itu, dan kamu minta setengah, mimpi apa kamu? Ardi, kau tidak punya hati. Aku memberimu tahun-tahun terbaik hidupku, jadi kenapa jika aku ambil setengah uangnya? Itu yang pantas aku dapatkan. Soal uang keluarga, kau tidak akan mendapat 1 sen pun, dan kita belum selesai. Aku tidak hanya akan membuatmu pergi tanpa apa-apa, tetapi juga menahanmu secara pidana karena menggelapkan dana perusahaan. Penggelapan. Elina, apa artinya ini? Bukankah kamu bilang uang yang kamu berikan padaku berasal dari rekening pribadi Ardi? Aku akan mencari tahu masalah ini. Aku sarankan kamu mengembalikan uang itu utuh padaku. Atau kamu akan dipenjara. Uang? Di mana uangnya? Cepat serahkan 1 juta rupiah itu. Kembalikan padanya. Cepat. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak bisa mengembalikannya. Uang itu sudah habis terpakai. Habis semua. 1 juta rupiah? Itu 1 juta rupiah? Aku baru mentransfernya beberapa hari lalu. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku punya utang besar di luar negeri. Kalau aku tidak bisa bayar, mereka akan membunuhku. Aku tidak punya pilihan. Sayang, maafkan aku. Berikan aku sedikit waktu lagi. Ya, aku akan mencari cara untuk memperbaikinya. Aku akan memberimu 1 bulan. Tapi dengan satu syarat, kamu harus menandatangani perjanjian cerai sekarang juga. Akhirnya selesai. Pernikahan mati ini. Maafkan aku, Ardi. Semua yang terjadi sebelumnya pada akhirnya adalah salahku. Aku seharusnya tidak hampir menghancurkanmu. Aku tidak menyalahkanmu, Chika. Tidak, Ardi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mulai sekarang, setiap langkah yang aku ambil akan stabil dan kokoh. Kamu. Aku ingin memulai lagi. Masuk. Bapak Davis, kami punya seorang magang baru yang luar biasa. Semua departemen berebut dia. Bisakah kami membuat pengecualian dan merekrutnya penuh waktu lebih awal? Apa sama-sama? Urusan personalia itu sepele. Kamu bisa mengurusnya sendiri. Tidak perlu tanya aku. Mungkin kamu harus memutuskan sendiri. Maksudmu? Halo, Bapak Davis. Magang Chika Smith, siap bertugas.